dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Masya Allah, ketemu lagi di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah setiap sahur kami akan selalu mendampingi keluarga yang ada di seluruh Indonesia. Untuk kita bersantap sahur bareng ya. Iya, bareng dong. Nah, tapi nggak cuma sahur doang nih. Karena kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman di program Asmaul Husna yang insya Allah berkah. Tidak hanya berbagi ilmu, tapi bagaimana kita mencoba mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ini program yang membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pertama nasihat buat anak-anak kita semua nih, buat adik-adik yang lagi nyaksiin program Asmaul Husna ini, ingat mumpung masih ada orang tua, Dede Arkan, Kakak Aurel, mumpung masih ada Abi, mumpung masih ada Bunda, masih ada yang ngomelin. Sekarang Abi tanya sama Arkan, Arkan kalau lagi dinasihatin sama Abi, kesel, seneng apa gimana? Kesel, dia mah kesel. Hah? Kesel ya? Dengerin. Kenapa? Dengerin. Oh, dengerin, menyimak. Kalau sama bunda, sama bunda. Ya, karena kalau saya prinsipnya lebih memilih ke anak itu dari hati ke hati. Karena emang udah setelan pabrik cowok ya begitu ya. Tapi kalau udah ngomongin masalah emak-emak, waduh, cuma dia makhluk yang sen kanan belok kiri. Makanya nggak heran kalau karena memang dalam teori ilmu psikologi Islam, laki-laki itu bisa mengeluarkan kata sehari semalam. Nih dengerin nih Kakak Aurel. Sehari semalam berapa kata? Sehari semalam 7.000 kata. 7.000 kata? 7.000 kata. Abi bawaring Abi baru 3.000. Ya 3.000, makanya habis kurang Isya berarti. udah kelar. Tapi kalau perempuan, semua perempuan setelan pabriknya itu Allah kasih rezeki sehari semalam 24.000 kata. Masya Allah, tadi aku udah berapa kata tuh? Itu baru 5. Baru 5. Sisanya 24.000 sekian. Astagfirullahaladzim. Sampai sahur, Bi. Iya. Ya Allah, nggak ada tidurnya berarti ya. Makanya ya itulah makanya kenapa Allah bilang litas kunu ilaiha supaya saling merasa tenang dan saling ngertiin aja karena itu konsepnya. Nah, di tema kali ini kita mau bahas tentang Al-Latif. Masya Apa deh? Allah, Al-Latif. Apa deh? Enggak, yang tadi Al-Latif gitu. Al-Latif. Kakak suaranya pelan. Kakak suaranya, Kak. Kakak ini memang orangnya lembut, lemah lembut, perasaan gitu ya, sama kayak ibunya. Sama kayak Abi, perasaan mah Abi yang suka Nah, sensitif. ibunya juga sebenarnya secara aslinya dia nih hatinya lembut, perasaannya halus, maka masuk dalam kategori makhluk halus. Astagfirullahaladzim, berarti Enggak, bukan maksudnya bener-bener kalaupun nasihatin tuh niatnya baik, niatnya halus. Nah, kenapa kita harus berlemah lembut? Seperti itulah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Rasulullah di Taif, pemirsa, Rasulullah kan dakwah nih, ngajak orang buat memeluk agama Islam, percaya sama Allah, mencintai Rasul, kekasihnya Allah. Sama orang di Taif ditimpukin. dilempari batu ya. Dilemparin batu, ditimpuk, dimarahin, dicaci, dimaki. Bahkan sampai kena pelipisnya baginda Rasulullah. Rasulnya berdarah nih. Itu saat Rasulullah lagi ditimpukin begitu berdarah, dua malaikat penjaga Jabal Uhud sampai turun. Saking melihat sedihnya, melihat baginda Rasulullah SAW. Malaikatnya nanyain, ya Muhammad, kira-kira gimana kalau yang nimpukin tadi saya timpa pakai gunung Uhud? Gitu deh, ditawarin. Ditawarin ya. Gimana kalau saya lempar pakai gunung Uhud? Masya Allah ya, tapi Rasul, Masya Allah. Tapi Rasul malah lebih memilih malaikat. sifat. Sudah biarkan, kalaupun bukan mereka yang memeluk agama Islam, insya Allah dengan kebaikan hati, anak cucu mereka yang masuk dalam agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, artinya Kakak Aurel, terus Bunda, Arkan, sama Abi, kalau lagi dizolimin sama orang lain, disakitin, dimarah-marahin, nggak usah ditanggepin. Cukup baca doa yang diajarin sama Nabi Yunus alaihissalam. Masya Allah. Dedek mendengar Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji sama Allah ditelan sama ikan apa? Paus. Ikan paus. Ada doanya apa, Dek? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
hadapi dengan lemah lembut. Lemah lembut ya. Orel mau ada temennya kayak gimana pun tetap hadapi dengan lemah lembut. Karena Asmaul Husna mengajarkan kepada kita untuk meneladani sifat lemah lembutnya Allah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Masih bersama Zaki Mirza dan keluarga, insya Allah Asmaul Husna, insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Ketika hamba-hamba Allah ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka yang paling pertama harus diraih itu dari seorang hamba adalah ridho orang tuanya dulu. Masya Allah. Jadi tidak akan pernah ada ridhonya Allah dalam hidup kalau tidak ada ridhonya orang tua. Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah adanya pada ridhonya siapa, Kak Karel? Orang tua. Orang tua, ibu dan bapak. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah itu adanya pada murkanya orang tua. Jadi kalau kita suka bikin orang tua jadi marah misalnya Kak, terus bikin orang tua jadi emosi karena sikap kita yang Allah larang, karena ada orang tua yang marah tapi buat kebaikan, ada orang tua yang marah tapi justru karena emosi. Nah, kalau si orang tua ini marahnya buat kebaikan, karena ibadah, karena masa depan, pendidikan, itu marahnya jadi pahala. Kok bisa marah jadi pahala? Ya marahnya karena benar dengan tujuan yang baik. Itu pun tidak boleh dengan kata-kata yang kasar marahnya. Harus dengan lemah lembut. Nah itu lemah lembut. Dengan sifat yang baik hati. Nah, dengan latif. Dan ternyata kalau kita mau ridhonya Allah dalam hidup, ya harus banyak-banyak meraih ridhonya orang tua. Jadi orang tua ini adalah segalanya. Kalau ada orang mencintai orang lain karena Allah, marah karena Allah, benci pun karena Allah, maka cinta, benci, dan marahnya itu menjadi pahala. Dia benci dengan kemungkaran yang ada pada orang lain gitu. Nah misalnya contoh yang paling gampang, kakak kalau di sekolah yang gantiin orang tua abi sama bunda siapa? Arkan di sekolah? Hah? Guru. Pengganti abi sama bunda di sekolah, pengganti orang tua itu bapak ibu guru. Iya. Jadi selama kakak Orel, Dede Arkan, dan teman-temannya di rumah yang lagi ngelihat sambil sahur nih bersama orang tua. Jadi kalau di sekolah itu kita memperlakukan guru itu harus sama dengan memperlakukan orang tua di rumah. Memuliakannya sama, harus cium tangan, terus manggilnya dengan panggilan yang sopan. Ada anak itu kalau di sekolah sama gurunya, waduh takut. Tapi kalau di rumah sama orang tua malah banyak yang ngelawan. Nah padahal guru di sekolah itu posisinya menggantiin orang tua. Jadi sama aja tuh Kak. Sama aja ya. Jadi kalau abi lagi nggak ada di sekolah, terus bundanya juga nggak ada, yang gantiin berarti guru, ustadz dan ustazah. Nah pernah Rasulullah pada suatu hari nih Kak, lagi mau jalan ke masjid, tiba-tiba ada yang ngeludahin. Kalau cerita yang pertama tadi diapain? Ditimpuk. Rasulullah diludahin hari pertama, kemudian ditimpuk. Rasulullah malah ngedoain. Masya Allah ya. Diludahin, Rasul malah ngedoain, Allahu yahdi, semoga Allah memberikan hidayah untukmu. Masya Allah. Besoknya Rasul lewat lagi nih Kak. Orang yang ngeludahin tuh orang Yahudi, ngeludahin lagi Kak. Kena lagi mukanya kan. Tapi Rasulullah hari kedua diludahin, malah ngedoain lagi. Nah pas hari ketiga Rasulullah lewat tempat yang sama, tiba-tiba yang ngeludahinnya nggak ada. Rasulullah nanya sama tetangga kan,
ini yang biasa ngeludahin saya kemana nih? Malah ditanya ya. Yang Malah ngeludahin nyariin. Ya Rasul, ini sakit. Masya Allah. Yang ngeludahin sakit. Masya Allah, begitu lemah lembut hatinya, Rasul sampai sedih. Kata Rasul, ya Allah kasihan juga dia sakit. Nah pulang sholat Rasul beli korma, beli roti. Beli apa? Beli korma, beli roti. Korma, roti, terus beli apa? Bukan beli, bawa air zam-zam. Nah, Rasulullah tuh biasanya nih, Arkan kalau dari masjid nggak pernah bawa belanjaan. Tapi baru ini pulang dari masjid, habis sholat beli korma yang harganya mahal, beli roti yang harganya mahal. Kalaupun Rasulullah pernah beli roti dan korma untuk istri tercinta Siti Aisyah, itu nggak pernah yang semahal itu. Ini beli yang wah mahal-mahal lah. Dibawain yang lagi sakit, ya Allah. Pas Rasul datang, Rasul ngelihat yang ludahin bibirnya lagi jeding. Masya Allah. Tahu jeding nggak? Apa jeding? Bengkak. Bibirnya bengkak, gede. Tapi kalau Rasul malah. Tapi Rasul malah. Masya Allah. Ngetok pintu, terus yang sakit kaget. Oh ini siapa yang datang? Pas lihat, oh Muhammad. Ini orang yang saya ludahin. Rasul bawa tentengan, masuk ke dalam, terus orang yang ludahin bilang gini, Muhammad, saya sakit, nggak ada yang nengokin. Tetangga saya cuek, keluarga saya nggak ada yang mau datang. Justru engkau orang yang pertama kali datang ke sini, dan aku lihat engkau membawa hadiah yang begitu banyak. Rasulullah senyum, Rasul duduk di sampingnya, terus Kak, itu yang ludahin Rasulullah sama Rasulullah dibelai rambutnya. Masya Allah. Terus ya? dibelai rambutnya, mulai netes air mata, terus diusap air matanya, terus Rasulullah bilang sabar, semoga Allah bersamamu gitu. Teladan kan. Banget ya Bi ya Rasul ya. Nggak cuma itu, disuapin. Ya Allah. Itu roti disuapin, terus apa tadi? Kurma disuapin, zam-zam diminumin. Ya. Si yang sakit nih nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa ngomong. Nangis ya? Nangis kecuali kalimat apa yang keluar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah. Tuh lihat. Begitu mulia ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ini diutus ke muka bumi kan untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah pemirsa ini, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak tuh kayak tadi tuh Kak, sama Bunda akhlak. Kalau disuruh, ya Bunda belum bisa, mohon maaf gitu. Kan Nabi suka ngajarin, kalau mau minta tolong sama siapa aja yang bantu-bantu di sini. Yang bantu di sini tuh bukan siapa-siapa lagi, tapi udah kayak keluarga. Benar. Jadi kalau mau minta tolong ada kalimat maaf, punten, ya kan, Dek, gitu kan? Kamu gitu nggak kalau minta tolong? Iya, maaf Teh, maaf Abi, minta tolong ambilin ini, gitu, ya kan? Iya, itu namanya akhlak. Lemah lembut dengan siapapun. Nggak lihat orangnya siapa, mau di sini yang maaf yang kerja, mau di sini sama orang tua, mau dengan tamu, siapapun sama harus lemah lembut. Masya Allah. Ya udah, Bunda sekarang mau minta tolong Orel nemenin Bunda persiapan sahur, ya? Mau nggak? Kan udah dapat ilmunya. Ilmunya udah dapet, diamalkan dong. Berarti udah senyum. Nah, ya udah, Bunda sama Orel siap-siap, Abi sama Arkan. Oke. Ajakin ngaji ke Bi, agak-agak ngantuk gitu ya. Oke. Oke Abi, ayo. Siap. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi
pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa setia Metro TV. Wah, kita udah bareng-bareng lagi nih. Masya Balik Allah. lagi di program yang insya Allah keren, menemani kita sepanjang bulan Ramadan tahun ini, Asmaul Husna. Masya Allah. Oke, Aku mau nanya, kan aku suka main bola Oke, terus? di sekolahan. Nah, temen aku curang. Aku harus baik dan harus lemah lembut kan? Iyalah. Karena orang yang berlemah lembut adalah orang yang dalam hidupnya selalu Allah kasih berkah. Masya Allah. Nggak rugi ya? Karena kan Allah maha baik. Jadi kalau kita jadi orang baik, Allah akan memberi segala kebaikan dalam hidup. Masya Allah. Kamu mau seneng di dunia aja apa nanti di akhirat juga? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya doanya apa dek? Kak Arel, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan hidup kami bukan cuma di dunia ini, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Sekarang kalau Arkan di sliding, terus kamu sliding balik, berarti kamu juga jahat, betul nggak? Nah, kalau ada orang jahat, kita tetap harus berbuat baik. Misalnya nih, Abi dijahatin sama orang, terus kitanya ngebalas dengan kejahatan, ya malah dapat dosa. Tapi kalau kita dijahatin, terus kita tetap berbuat baik sama orang itu, nah disitulah nanti akan turun berkah. Turun berkah tuh. Nih, Abi tanya sama Kak Aurel, lebih mudah memaafkan apa lebih mudah minta maaf? Ayo. Minta maaf dan memaafkan. Kamu punya salah sama Abi, minta maaf. Terus Abi kan mau maafin kamu. Yang berat yang minta maaf apa yang ngasih maaf? Minta maaf. Lebih berat yang ngasih maaf. Oh, ngasih maaf tuh. Karena yang ngasih maaf itu posisinya dia benar.
tapi yang minta maaf posisinya salah. Tapi kadang kalau males minta maaf gengsi. Nah itu. Nah yang paling berat itu kalau kita ngasih maaf karena kita di posisi yang benar. Lebih gengsi kan daripada orang yang salah. Yang pertama tadi, kalau kita mau berlemah lembut sama orang itu, apalagi bulan Ramadan nih. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, Syahrul Karim. Masya Allah. Maafkan orang yang menzolimi kita. Ini yang kedua, nah ini bisa nggak? Tuh yang kedua. Wa'timan haromak. Arkan. Apa? Berbuatlah baik sama orang yang pelit sama kita. Ayo. Masih ada satu lagi. Iya. Berbuat baik sama orang yang pelit. Yang satu lagi. Satu lagi ada. Silman qata'aka. Sambungin silaturahim yang terputus. Sambungin silaturahim terputus. Kan itu perlu lemah lembut semua. Kalau udah berantem nih, yang berantem punya teman misalkan jauh-jauhan. Betul. Kita yang harus. Iya, kita duluan. Jadi kalau orang yang ngeduluin, yang mengawali, kok ngeduluin Betawi amat. Tahu ya. Kalau ada orang yang mengawali silaturahim yang terputus, itu lemah lembut Masya pahalanya. Allah. Ada orang yang ngasih ke orang pelit, dapat lagi pahala lemah lembut. Kalau memaafkan yang menzolimi, dapat lagi lemah lembut. Masya Allah. Nah, makanya berat berlemah lembut itu perlu belajar dan terus belajar. Rasulullah beliau bersabda, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan selalu melindungi, menyayangi hamba-hambanya dengan syarat hambanya juga harus menyayangi sesamanya. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya Bi ya. Alhamdulillah. Hari ini penuh berkah manfaat. Jadi banyak hikmah dari kita bersabar, dari kita mengikuti sifat Rasul, tentunya teladannya juga diikutin. Banyak banget ini hikmah buat kita. Jadi harus terus bersabar sama terus berbuat baik. Jadi orang baik itu nggak akan rugi ya Bi ya. Nggak ada rugi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus untuk menjadi manusia yang lebih baik. Juga pemirsa semua di rumah. Bi, sebenarnya masih kangen di sini, masih betah. Iya. Tapi kita harus pamit dulu Abi. Tapi insya Allah kita kembali lagi. Kembali lagi. Besok. Tenang, Ya, karena kita insya Allah 30 hari ini bersama Masya terus. Allah, iya. Sahur bersama. Sahur bersama. Oke, Ya. Semua sahabat-sahabat, teman-temannya Arkan, Orel yang ada di rumah, yang seumuran dengan anak-anak kami ini, biarin mau teman kita curang, mau kita dijahatin, mau teman pelit, kita lagi belajar jadi orang baik. Seperti kami sekarang sekeluarga yang juga sedang belajar memperbaiki diri. Saksikan terus program Asmaul Husna, insya Allah di bulan Ramadan ini. Asmaul Husna membawa banyak manfaat untuk kita. Obrolan santai seputar keluarga, rileks tapi bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Asmaul Husna insya Allah berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.